Tapi bagaimana dengan kita? Banyak sekali dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik dosa itu disengaja ataupun tidak disengaja. Dan dosa yang paling tidak terasa adalah dosa di antara tubuh kita, di antara panca indera kita, terutama lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Bahkan ada suatu ungkapan, al-lisan laisa 'azmun. Lidah itu bukanlah tulang, bukanlah sesuatu yang keras, walakin yaksurul 'idham. Tapi dengan lidah, dengan ucapan kita, dengan sesuatu yang dikeluarkan dari mulut kita, akan mampu meruntuhkan, merontokkan tulang-tulang. Banyak sekali orang-orang akibat ucapan-ucapan kita, akibat kalam-kalam kita, banyak orang yang tersinggung dengan kita. Akibat lidah kita, banyak orang-orang yang ribut. Akibat lidah kita juga banyak orang-orang yang bisa bertempur. Bahkan dalam ungkapan yang lain dikatakan bahwa walisan laisa saifan, bahwa lidah juga itu bukan pedang, walakin yasfikud dima. Tapi dengan lidah bisa terjadi pertumpahan darah. Oleh karena itu, di bulan yang mulia ini ya, pasti kita mengharapkan yang namanya Lailatul Qadar. Ya. Bahkan mari kita sama-sama menjaga semua anggota tubuh kita supaya bisa terhindar dari dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Kembali bicara tentang Lailatul Qadar, disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin karya Imam Al-Ghazali dikatakan banyak sekali para ulama, para wali memprediksi kapan itu terjadi malam Lailatul Qadar. Masing-masing punya penafsiran, masing-masing punya penjabaran masing-masing. Kita tidak bisa menyalahkan karena memang itu yang dirasakan oleh beliau-beliau. Di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan idza kana yaumul awal Ramadan yaumul ahad wal arbi'a fa hiya lailah tis'ah wa 20. Jadi kalau misalnya awal bulan, awal hari puasa itu hari Ahad, hari Minggu dan hari Rebo, itu dipastikan menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab I'anatul Talibin itu pada malam ke-29. Idza kana awal yaumil Isnin fa lailatuhu sab'a wa 20 wa yaumul Tsalatsa wal Jum'ah sab'a wa 20, maaf. Jadi ketika hari Selasa puasanya itu diawali dengan hari Selasa dan hari Jumat, kemungkinan jatuhnya Lailatul Qadar itu pada malam ke-27. Kemudian kalau Kamis itu berarti tanggal 25 dan yang terakhir hari Sabtu itu tanggal 21. Jadi Senin 21, Selasa Jumat itu 27, kemudian Kamis itu 25, kemudian terakhir itu 21. Ada pilihan banyak sekali ulama-ulama yang prediksi. Tapi jangan salah juga hadirin, ada juga yang namanya disebut asril al-ghawabir. Jadi ada malam yang terasingkan, malam yang ditinggalkan. Jadi ada ulama Mesir juga mengatakan jangan salah atau jangan lupa juga dengan tanggal-tanggal yang genap. Ini juga kadang-kadang kita tinggalkan. Ini bisa kita rasakan ketika malam ganjil rame ya, sampai penuh gitu. Tapi ketika malam genap, artinya kita itu untuk mencari Lailatul Qadar ketika orang sudah ibadah mulai dari malam pertama sampai terakhir, insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Bahkan dalam Al-Quran itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebenarnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma
Intinya adalah setiap ibadah kita walaupun sebetulnya ada keterangan hadis keutamaannya itu lebih dari 1000 bulan, bahkan 1000 bulan pun ditafsirkan banyak sekali. Ada yang letterlet jelas 83 tahun, ada juga memang kata 1000 itu adalah suatu majaz atau hiasan. Karena waktu itu memang untuk nominal angka itu paling besar 1000. Seperti contoh orang dia lari 1000 langkah, itu maksudnya saking cepatnya. Jadi artinya sebetulnya tidak terhitung. Jadi banyak sekali penafsiran ala mudah-mudahan dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dalam sebuah hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama, kalau qama itu qama yuqimu, ini identik secara khusus yaitu salat. Aqama yuqimu. Cuman secara umum itu berarti bisa dijabarkan, bisa dijelaskan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beriktikaf, membaca sholawat, bersedekah, beramal dan bersedekah, dan juga amalan-amalan baik yang lainnya itu masuk ke dalam qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan inilah yang paling kita inginkan, yaitu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah kita tinggal beberapa hari lagi kita wada, kita meninggalkan bulan suci Ramadan, jangan sampai amalan-amalan kita sewaktu kita di bulan suci Ramadan ini kita tinggalkan. Kita sangat mengharapkan suasana-suasana seperti ini, suasana-suasana syariat Rasulullah SAW dijalankan, ya, suasana kondisi keadaan tidak seperti biasanya, dan bahkan banyak sekali orang non muslim yang menjadi mu'alaf ketika masuk di bulan suci Ramadan. Bahkan para apologet ataupun para evangelis itu banyak sekali merasakan suasana ketika masuk ke dalam suasana Ramadan. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan ini, Syahrul Mubarak ini, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nanti menyesal. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Jangan sampai nanti di akhirat menyesal, karena penyesalan di akhirat itu tidak ada gunanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal kita diterima oleh Allah. Amin ya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi